Shalom, salam damai kasih dan sejahtera. Pada video kali ini, kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai sejarah gereja paroki Stella Maris Siantan, Keuskupan Agung Pontianak. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang, saya sendiri Mailani Mary Marie Florence, dan nanti materi akan dipaparkan oleh kedua teman saya yang lainnya, yaitu Arya Satrio dan Eni Susanti. Langsung saja di bab 1 mengenai pendahuluan dan kita akan membahas mengenai latar belakang. Paroki Stella Maris adalah salah satu paroki di wilayah Keuskupan Agung Pontianak yang berlokasi di Jalan Gusti Situt Mahmud nomor 100, Siantan Tengah, Pontianak Utara, Kalimantan Barat. Paroki ini merupakan pemekaran pertama dari Paroki Katedral Santo Yosef Pontianak dan resmi dibentuk pada tanggal 19 Februari 1967. Mayoritas umatnya adalah warga Tionghoa. Pada tahun 2011, jumlah umat di paroki ini mencapai 6.500 jiwa yang terbagi dalam 21 lingkungan. Para imam yang bertugas saat itu adalah Pastor Cornelius Kulikeban, MSc, sebagai pastor paroki, dan Pastor Yopi Paulus, MSc, sebagai pastor kan. Paroki Stella Maris memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Katolik di Siantan, baik dalam aspek spiritual, sosial, maupun komunitas. Sebagai pusat iman dan ibadah, paroki ini menjadi tempat utama bagi umat untuk merayakan Ekaristi, menerima sakramen, serta memperdalam kehidupan rohani mereka. Selain itu, paroki Stella Maris juga aktif dalam pembinaan umat melalui katekisasi bagi anak serta pendampingan rohani bagi orang dewasa. Dalam upaya mencapai kemandirian ekonomi, paroki ini menginisiasi program dana paroki mandiri sejak tahun 2003 yang bertujuan untuk mendukung keberlangsungan pelayanan gereja tidak hanya sebagai tempat ibadah. Paroki ini juga berfungsi sebagai pusat komunitas yang menaungi 21 lingkungan, memungkinkan umat untuk saling mendukung dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, paroki ini juga turut berperan dalam pengembangan kepemimpinan gerejawi dengan membentuk Dewan Pastoral Paroki serta prodiakon yang bertugas melayani umat. Dengan mayoritas umat berasal dari etnis Tionghoa, Paroki Stella Maris juga memiliki peran yang dalam menjembatani iman Katolik dengan budaya setempat serta dalam pewartaan dan evangelisasi. Dengan berbagai perannya, Paroki Stella Maris bukan hanya sekedar tempat beribadah, tetapi juga menjadi pusat kehidupan Katolik di Siantan, membangun komunitas yang solid, mandiri, dan beriman. Adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana sejarah perkembangan Paroki Stella Maris Siantan? Yang kedua, siapa saja tokoh yang berperan dalam pengembangan Paroki Stella Maris Siantan? Yang ketiga, bagaimana perkembangan Paroki Stella Maris dari masa ke masa? Adapun beberapa tujuan dari penulisan makalah ini. Yang pertama, mengetahui dan memahami sejarah berdirinya gereja Paroki Stella Maris Siantan, termasuk latar belakang, proses pembangunan, dan perkembangan paroki dari masa ke masa. Yang kedua, menyadari peran penting paroki dalam membimbing umat, baik dalam kehidupan rohani maupun dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, lebih mengenal dan memahami sejarah gereja paroki Stella Maris Siantan, bukan hanya sekedar bangunan, tetapi juga tempat tumbuh dan berkembangnya iman umat. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan sejarah untuk mengkaji dan menggambarkan perkembangan serta sejarah gereja paroki Stella Maris Siantan. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai peristiwa, kondisi, dan perkembangan gereja paroki dari waktu ke waktu. Bab 2 Pembahasan. Yang pertama, sejarah paroki Stella Maris Siantan. Paroki berasal dari kata Yunani parokieo atau tinggal berdekatan atau dekat. Maka secara etimologis paroki menunjuk pada kehidupan bersama dari warga di wilayah tertentu. Istilah itu kemudian diambil oleh gereja dalam arti pelayanan religius dan pelan-pelan menunjuk pada wilayah dan tugas pastoral uskup yang dalam abad keempat kemudian dikenal dengan sebutan dioses atau Basium Suprema Jose and Alphonsus Ara 2024. Sebelum Konsili Vatikan II, khususnya dalam Kitab Hukum Kanonik 1999,
1917, pemahaman tentang paroki cenderung berfokus pada aspek materi dan administratif, yaitu sebagai narasumber penghidupan pastor, warisan historis, dan unit pengelolaan. Dalam pandangan ini, paroki lebih dilihat sebagai struktur eksternal yang terpisah dari konsep umat Allah dan cenderung menjadi hak istimewa para pastor. Gereja Katolik Paroki Stella Maris didirikan pada tahun 1967 di kawasan Siantan, Pontianak. Catatan awal pembaptisan menunjukkan bahwa tahun pertama tercatat 34 orang yang dibaptis, diikuti 53 orang pada tahun 1968 dan 27 orang pada tahun 1969. Jumlah ini menunjukkan antusiasme awal masyarakat, khususnya calon pemeluk baru. Menariknya, 30 orang pertama yang dibaptis seluruhnya berasal dari etnis Tionghoa. Kehadiran gereja ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah masuknya masyarakat Tionghoa di wilayah Siantan. Dua fase penting kedatangan mereka adalah masa awal imigrasi dan peristiwa demonstrasi tahun 1967 yang menjadi konteks tumbuhnya komunitas Katolik di daerah tersebut. Umat Katolik di kawasan Siantan sebenarnya sudah ada sejak tahun 1940-an, namun baru mulai terorganisir secara resmi pada tahun 1950-an. Pada masa itu dibentuklah stasi-stasi, salah satunya stasi Bintang Timur yang menjadi bagian dari wilayah paroki Katedral Keuskupan Pontianak. Keuskupan ini sendiri dipimpin oleh Monsinyur Tarsisius van Valenberg, OFM Cup, yang menjadi uskup Pontianak sejak tahun 1946. Saat beliau berusia 65 tahun, pembentukan stasi ini menandai awal perkembangan komunitas Katolik yang lebih tertata di wilayah Siantan. Setelah Monsinyur Tarsisius mengundurkan diri, Pastor Herculanus van der Berg OFM Cup diangkat menjadi uskup Pontianak pada tahun 1957. Ia sebelumnya adalah imam Kepusin sejak 1935 dan tiba di Pontianak pada tahun 1946. Di bawah kepemimpinan Uskup Herculanus, Pastor Modestus OFM Cup dari Belanda ditugaskan melayani umat di stasi Siantan. Pada masa Pastor Modestus atau Pastor Mo, gedung gereja paroki Stella Maris yang sekarang berdiri dibangun sepenuhnya melalui swadaya umat. Pembangunan ini berlangsung selama 5 tahun, dimulai pada tahun 1955 dan diresmikan oleh Uskup Herculanus pada 15 Agustus 1960. Gereja Stella Maris dibangun sekitar tahun 1955 dan diresmikan tahun 1960 oleh Uskup Herculanus OFM Cup. Pembangunan dilakukan secara swadaya oleh umat dipimpin oleh Pastor Modestus atau Pastor Mo. Bangunan gereja unik karena saat diresmikan belum memiliki plafon tetapi tetap diberkati. Andreas Liaujin, seorang pengusaha pemilik pengrajin kayu, menyumbangkan kayu dan bahan bangunan. Marga Liao merupakan umat Katolik perdana di Siantan. Agustinus Sundoyo alias Sun Liao Kiong menyumbangkan tanah untuk lokasi gereja dan pernah menjabat ketua dewan paroki, yaitu pada tahun 1981 sampai 1987. Pada mulanya, tanah gereja merupakan milik Keuskupan Pontianak. Parit di sebelah kanan masuk Gang Selat Sumba 3. Tanah yang dipakai sebagai jalan di Gang Salat Sumba 3 dan parit di sampingnya sebelah pagar luas SD Kanisius. Dari Jalan Gusti Situt Muhammad sampai gang belakang SMP sampai SMA Sisi adalah tanah Keuskupan Pontianak yang disumbangkan untuk umum. Tidak diketahui bagaimana sejarahnya sehingga bisa
penguasaan tanahnya berpindah tangan. Namun dalam perkembangannya, karena umat makin banyak, maka tempat misa tidak lagi di biara susteran tersebut, tapi menumpang di salah satu ruangan ruangan SD Canisius, persis di lokasi kantin TK SD Canisius sekarang. Hoisen pun melekat pada gereja juga, sehingga gereja Siantan juga dinamakan stasi bintang laut. Bintang laut dalam bahasa Latin adalah Stella Maris. Jadilah kemudian Stella Maris yang dipakai sebagai nama paroki. Lambang gereja Siantan adalah bintang dan di bawahnya ada laut. Nama Stella Maris semakin populer karena semakin banyak umat non-Tionghoa yang aktif di gereja. Lagi pula, gereja Katolik Stella Maris selalu memakai istilah dalam bahasa Latin untuk dokumen-dokumen resmi. Umat yang ikut misa di biara suster tersebut hanya sekitar 30-40 orang dan rata-rata tua, berumur antara 40-60 tahun. Hampir semua 98% umat Katolik perdana di Siantan adalah warga Tionghoa, terutama Tionghoa Kek atau Hakka. Ketika tempat misa pindah ke SD Canisius, umat Katolik mulai bertambah menjadi 50-70 orang. Menurut Sundoyo, waktu itu belum banyak orang yang muda yang aktif di kegiatan gereja, hanya beberapa saja termasuk Sundoyo yang sejak SR aktif menjadi putra altar dan Legio Maria. Namun dalam perkembangannya, cukup banyak kaum muda Tionghoa yang aktif di berbagai kegiatan gereja. Pada masa gereja perdana Siantan tercatat sejumlah nama pastor yang secara bergantian melayani umat. Misa dilakukan hari Sabtu dengan memakai bahasa Mandarin dan Minggu dalam bahasa Indonesia. Tampaknya tradisi misa Sabtu sore dan Minggu pagi tersebut masih berlangsung hingga kini. Pastor Marius merupakan satu-satunya pastor asli dari Kalimantan Barat. Mereka semuanya adalah pastor dari Ordo Kapusin, Pastor Ade Helmus OFM Cup, Pastor Firminus Jong OFM Cup, Pastor Paroki 1967 sampai 1978, Pastor Paroki 1974 sampai 1971, Pastor Paskalis Sudejo OFM Cup, Pastor Paroki 1991 sampai 1999. Legio Maria Bintang Timur. Pada awalnya umat Katolik di Siantan, aktivitas umat di gereja baru saja sebatas doa perayaan Ekaristi. Namun, ketika mulai tahun 1961, ada Legio Maria, aktivitas non-doa mulai berkembang. Legio Maria menjadi sarana doa dan sekaligus alat untuk melakukan kegiatan kemasyarakatan. Tokoh-tokoh umat yang mendirikan Presiderium Legio Maria bernama Bintang Timur. Belum bisa dipastikan kapan gereja Siantan ditetapkan sebagai paroki secara resmi oleh Keuskupan Agung Pontianak. Satu-satunya petunjuk yang ada adalah buku Liber Baptizatorium LB atau buku baptis. Dari LB ditemukan bahwa pada tanggal 19 Februari 1967 terjadi baptisan pertama di gereja Siantan oleh Pastor Adelhem Gerler OFM Cup. Ia disapa umat menjadi pastor paroki Stella Maris Siantan pada tahun 1967 sampai pada masa 1974. Dasar itulah kemudian dijadikan sebagai patokan perubahan status stasi menjadi paroki, karena menurut aturan resmi gereja, di stasi tidak ada buku pembaptisan. Pembaptisan secara resmi dicatat di buku LB yang disimpan di paroki. Karena itulah kemudian Dewan Paroki Stella Maris Siantan memakai tanggal 19 Februari sebagai perhitungan berdirinya paroki Stella Maris Siantan. Makanya sampai kini tanggal 19 Februari ditetapkan sebagai hari ulang tahun paroki Stella Maris Siantan. Sebanyak 293 orang dibaptis semasa Pastor
Adelmus bertugas di Paroki Stella Maris pada tahun 1967 sampai pada masa 1974. Berikut tentang krisma dan pernikahan pertama. Karena sudah banyak umat yang dibaptis, maka tahapan pembinaan umat selanjutnya adalah penerimaan sakramen krisma. Setelah melalui beberapa kali pelajaran bagi calon krisma, pada tanggal 25 Juni 1967, Vikaris Apostolik Pontianak Uskup Tarsisius Henricus Josephus van Valenberg OFM Cup menerimakan sakramen krisma pertama kalinya di Paroki Stella Maris. Ada 50 orang yang menerima dan yang sebenarnya ada 74 orang yang belajar calon krisma. Namun 18 orang tidak hadir dari nama-nama yang tercatat di buku krisma Paroki Stella Maris. Semua penerimaan sakramen krisma bernama Tionghoa. Peralihan pelayanan ordo di Paroki Stella Maris. Sejak berdirinya pada 19 Februari 1967 hingga 14 Januari 1998, umat Paroki Stella Maris dilayani oleh para pastor dari Ordo Saudara Dina Kapusin OFM Cup. Masa ini dikenal sebagai era Kapusin dalam sejarah pelayanan pastoral Paroki Stella Maris. Era baru dalam perjalanan paroki dimulai pada tanggal 14 Januari 1998 yang menjadi momen bersejarah bagi karya gereja di wilayah Stella Maris. Pada tanggal tersebut, dilakukan serah terima pelayanan pastoral dari Ordo Kapusin kepada Ordo MSC, Missionari Sacratissimi Cordis Jesu, oleh Monsignor Hieronymus Bumbun OFM Cup, Uskup Agung Pontianak saat itu. MSC adalah singkatan dari nama Latin Missionari Sacratissimi Cordis Jesu yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Missionaries of the Sacred Heart of Jesus dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Misionaris Hati Kudus. Setelah resmi diserah terimakan oleh Ordo MSC, Pastor Johannes Mengko MSC diutus sebagai pastor pertama dari Ordo MSC yang melayani di Paroki Stella Maris. Sebelumnya, karya pelayanan Ordo MSC di Keuskupan Agung Pontianak berpusat di paroki yang berada di wilayah Kabupaten Landak. Usulan penyerahan Paroki Stella Maris kepada Ordo MSC disetujui oleh Keuskupan Agung Pontianak. Dalam perkembangannya, paroki-paroki di kota Pontianak dilayani berbagai tarekat religius seperti Ordo Kapusin, Ordo MSC, dan Ordo Pasionis, serta juga para imam diosesan atau imam projo, imam dari keuskupan. Saat ini Paroki Stella Maris menjadi salah satu dari 26 paroki yang berada di wilayah Keuskupan Agung Pontianak. Tonggak sejarah baru pembangunan Gereja Stella Maris pada tahun 2012 sampai 2014. Pada periode 2012 sampai 2014 berdasarkan SK resmi Pastor Paroki Stella Maris adalah Pastor Sony. Namun setelah 1 tahun menjabat beliau dipindahkan dan posisinya digantikan oleh Pastor Jeffrey Andrianus Bogia MSJ yang sebelumnya menjabat sebagai Pastor Kan. Pada periode ini terjadi sebuah peristiwa besar dan bersejarah bagi umat Paroki Stella Maris Siantan Pontianak. Tepat pada hari Minggu 24 November 2013 dalam rangkaian perayaan Ekaristi di Gereja Stella Maris telah dilakukan pengukuhan kepanitiaan pembangunan gereja baru, kantor paroki, dan gedung serbaguna Paroki Stella Maris. Pengukuhan dilakukan oleh Pastor Jeffrey Andrianus Bogia MSJ, mewakili Uskup Agung Pontianak Monsinyur Hieronymus Bumbun OFM Cup yang pada saat itu berhalangan hadir.
Susunan kepanitiaan dibacakan oleh Hermanus AB selaku Ketua Harian Dewan Paroki Stella Maris. Satu persatu anggota panitia dipanggil dan maju ke depan altar untuk dikukuhkan secara resmi. Setelah misa dilanjutkan dengan rapat internal panitia yang dipimpin oleh Pastor Jeffrey. Pada arahannya, Pastor Jeffrey menyampaikan pesan dari Monsinyur Bumbun bahwa dalam membangun fisik gereja, umat tidak boleh melupakan pembangunan iman dan kehidupan rohani komunitas. Setelah melalui berbagai tahap persiapan, pada tanggal 16 Februari 2014 dilakukan penyancapan tiang pertama pembangunan gereja Stella Maris. Acara diwakili dengan misa kudus pada pukul 8 waktu Indonesia Barat yang dipimpin langsung oleh Monsinyur Hieronymus Bumbun OFM Cup. Kemudian pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dilakukan prosesi penancapan tiang pertama oleh Gubernur Kalimantan Barat saat itu, Bapak Cornelis, yang didampingi oleh Monsinyur Bumbun. Pemerintah Kota Pontianak melalui Wali Kota Sutarmiji setempat dijadwalkan hadir dalam acara ini, namun berhalangan hadir meskipun telah menerima undangan secara resmi. Bangunan gereja yang dirancang ini memiliki arsitektur yang bergaya Cina, yang dipadukan dengan ornamen khas budaya Dayak, mencerminkan kekayaan budaya dan semangat kebersamaan umat yang multi etnis di Paroki Stella Maris. Kemudian ada lembaga-lembaga Katolik yang berada di wilayah Paroki Stella Maris. Kehidupan umat Katolik di Paroki Stella Maris semakin semarak dan berwarna dengan hadirnya berbagai lembaga Katolik, baik yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap perkembangan iman dan pelayanan gereja. Hampir bersamaan dengan penyerahan pengelolaan paroki dari Ordo Kapusin kepada Ordo MSC di wilayah Batu Layang mulai berkarya para suster tarekat OSA, Overe de Saint Augustine. Tarekat ini berpusat di Ketapang, Kalimantan Barat, dan para susternya melayani dalam bidang pendidikan informal, antara lain penitipan anak, kursus menjahit, dan pengajaran di taman kanak-kanak. Pada awalnya, suster OSA Batu Layang berada dalam satu bangunan dengan Pancur Kasih Suhan, bertempat di bekas pabrik roti. Bagian depan digunakan untuk kegiatan Pancur Kasih Suhan, sedangkan bagian belakang digunakan sebagai biara suster. Namun sejak 2004, Pancur Kasih Suhan telah menempati bangunannya sendiri. Suster OSA terdapat juga beberapa lembaga pendidikan Katolik lain yang turut melayani umat di wilayah Paroki Stella Maris, yaitu TK hingga SD Canisius yang dikelola oleh bruder dari Kongregasi Maria Tak Bernoda atau MTB, SMP hingga SMA Santo Fransiskus Assisi yang dikelola oleh Yayasan Pancur Kasih, Credit Union Stella Maris, dan Credit Union Pancur Kasih. Kehadiran lembaga-lembaga ini menjadi bagian penting dari wilayah pelayanan pastoral Paroki Stella Maris, khususnya dalam bidang pendidikan, ekonomi umat, dan pelayanan sosial yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Terlepas dari hal itu, peran para pastor paroki juga mempengaruhi perkembangan iman umat. Komunitas umat beriman adalah unsur mendasar dari suatu paroki. Tidak ada paroki tanpa komunitas umat beriman. Oleh karena itu, pastor paroki harus memiliki relasi dan kesatuan yang sangat kuat dengan umat di parokinya, sebab kepada merekalah pastor paroki diutus sebagai gembala. Lalu ada visi misi gereja paroki. Visinya adalah menjadi persekutuan umat Allah yang multi etnik, kompak, dan mandiri yang dibangun atas dasar kasih persaudaraan guna mewujudkan hidup Kristiani dalam keluarga dan komunitas umat basis serta berperan aktif dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup. Misinya yang pertama, menjalani kekompakan dan kebersamaan di antara umat yang berasal dari berbagai latar belakang etnis. 2. Melaksanakan pelayanan kasih yang menegakkan nilai-nilai perdamaian, keadilan, dan kebenaran dalam semangat persaudaraan sejati. 3. Memberdayakan umat agar tumbuh menjadi komunitas yang mandiri dalam hal iman, sumber daya manusia, sarana pastoral, dan dukungan finansial. Yang keempat, mendirikan kesadaran umat akan pentingnya aksi nyata dalam menjaga dan menyelamatkan lingkungan hidup. Visi ini tidak hanya menggambarkan sebuah kondisi ideal, tetapi juga sebuah panggilan aktif kepada seluruh umat untuk terus bergerak maju dalam membangun komunitas yang solid dan berdaya. Penekanan pada sinergi antar umat menjadi krusial dalam perjalanan ini. Setiap individu dengan kekayaan latar belakang etnisnya yang unik dipandang sebagai aset berharga yang memiliki peran signifikan dalam menciptakan ekosistem komunitas yang saling mendukung dan memberdayakan.
partisipasi aktif bukan hanya sekedar keterlibatan dalam kegiatan, tetapi juga kesediaan untuk berbagi talenta, waktu, dan sumber daya demi kemajuan bersama. Dalam konteks ini, misi-misi yang diemban paroki berfungsi sebagai arah kompas yang memberikan orientasi dan tujuan yang jelas bagi setiap langkah pelayanan. Dengan demikian, perjalanan menuju kekompakan kemandirian adalah sebuah gerakan kolektif yang dipadu oleh nilai-nilai Injil dan diwujudkan dalam tindakan nyata demi membangun komunitas paroki yang semakin mencerminkan kerajaan Allah. Gereja Paroki Stella Maris. Kesimpulan, Gereja Paroki Stella Maris Siantan memiliki sejarah panjang yang dimulai dengan komunitas awal umat Katolik di Siantan yang sebagian besar berasal dari etnis Tionghoa. Secara resmi, paroki ini berdiri pada tanggal 19 Februari 1967 ditandai dengan baptisan pertama yang dicatat dalam Liber Baptis Sotaroium atau LB. Perkembangan paroki ini tidak hanya dalam jumlah umat, tapi juga dalam struktur pelayanan pastoral, kegiatan kategorial, pembangunan fisik gereja, dan peran aktif umat dalam berbagai aspek kehidupan menggereja. Dari masa ke masa, para pastor, Dewan Pastoral Paroki DPP, dan umat bekerja sama membangun paroki yang mandiri dan berdaya. Pelayanan dari berbagai tarekat religius seperti OFM Cup dan MSC juga turut memperkaya dinamika spiritual dan sosial umat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.